Kalau di Arab Saudi, mereka itu betul-betul dikontrol dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jika sudah ketangkap, langsung penjara, deportasi, pulang kembali ke negara asal. Udah seperti itu aja di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih kalian sudah selalu support channel ini. Hari ini guys, saya ada request dari salah satu subscriber atau ada beberapa subscriber saya yang menanyakan bahwa gimana sih cara apply atau gimana sih cara kita untuk bekerja di Arab Saudi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam video ini karena kita tahu Arab Saudi itu sangat berbeda dengan Indonesia, baik itu dilihat dari sistem politik atau sistem pemerintahan, budaya ataupun lifestyle yang berada di sini sama di Indonesia itu sangat berbeda guys. Oke, kali ini saya akan mau bahas sedikit tentang request dari para subscriber saya tentang Arab Saudi guys. Jadi Arab Saudi itu menggunakan sistem politik dan pemerintahannya itu seperti apa sih? Oke. Jadi saya akan bahas tentang dinamika di Arab Saudi. Jadi raja pertama kali di Arab Saudi itu adalah Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Jadi beliau adalah sosok yang memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia. Itu bertepatan pada tanggal 23 September tahun 1932. Itu menyatukan wilayah Riyadh, saat itu Najd, HA, Asir, dan Hijaz. Jadi Arab Saudi sendiri itu menggunakan sistem politik anarki absolut ya. Sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan negara Arab lainnya itu atau negara Islam lainnya itu hampir sama, di mana menggunakan Al-Quran dan syariat yang menjadi dasar jalannya pemerintahan. Sistem pemerintahan Arab Saudi adalah presidensial yang dimana dipimpin oleh seorang raja, dan saat ini rajanya Raja Salman, tapi saat ini anaknya Muhammad bin Salman juga ikut untuk dalam pemerintahan Arab Saudi tentang visi 2030. Di badan eksekutif disebut juga sebagai Dewan Menteri Pemerintahan Arab Saudi ya guys, yang beranggotakan raja, menteri, dan penasihat raja. Sedangkan konstitusi Arab Saudi adalah Al-Quran dan Sunnah. Hukum dasar negaranya adalah syariah Islam. Menurut Hukum Dasar Arab Saudi tahun 1992, terdapat otoritas di dalam negara yaitu Dewan Menteri, Dewan Konsultatif, Pengadilan, dan Ulama. Nah, saat ini guys, tahun 2020, kita juga mengetahui bahwa karena adanya COVID-19 yang juga menyebar di Arab Saudi, jadi pemerintahan Arab Saudi itu mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelamatkan ekonomi Arab Saudi. Di antaranya adalah memberlakukan pajak 15% yang dilakukan awal bulan ini pada bulan Juli kemarin, dan beberapa langkah-langkah strategis lainnya untuk menyelamatkan ekonomi Arab Saudi. Oke guys, jadi hal-hal yang lain sebelum saya masuk ke inti pembicaraan kita, yaitu kita harus tahu juga beberapa budaya yang berada di Arab Saudi. Salah satunya adalah toko atau warung di Arab Saudi itu akan tutup 5 kali dalam sehari, atau pada saat jam-jam sholat itu akan tutup guys. Jadi bekerja di Arab Saudi itu seperti ini ya caranya guys. Jadi orang asing itu dipersilahkan jika ingin bekerja di Arab Saudi dengan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi menurut saya, Arab Saudi itu adalah negara yang dihuni oleh berbagai macam etnis ataupun dari berbagai macam negara yang hidup di dalam Saudi Arabia. Jadi banyak sekali negara-negara atau warga negara asing yang bekerja di Arab Saudi.
Jadi mulai dari ada Indonesia, terus ada Filipina, Afrika Selatan, dari negara Eropa, Amerika, sampai di negara Cina pun juga banyak yang kerja di sini. Jadi aku rasa jadi dari benua manapun tuh bisa kepastikan mereka masuk dan bekerja di Arab Saudi. Baik mereka itu datang ke sini dalam rangka ibadah ataupun bekerja sebagai profesional ataupun non profesional. Jadi bisa saya jelaskan bahwa rakyat Saudi dan pemerintahan Arab Saudi itu sangat welcome ya dengan orang-orang asing, sebab mereka telah memiliki aturan main sejak awal. Mereka mempunyai aturan yang sangat ketat tentang warga negara asing yang bekerja di Arab Saudi, dan saat ini juga itu udah mulai diperketat banget. Jadi kesempatan untuk bekerja di Arab Saudi itu lebih ketat ya dibandingkan periode-periode sebelumnya. Semenjak pemerintahan di Arab Saudi dikontrol oleh anaknya Raja Salman, jadi putra mahkota Muhammad bin Salman yang mencanangkan visi 2030. Jadi ada beberapa sektor di Arab Saudi itu harus diisi oleh orang-orang Saudi. Mereka sebut dengan Saudization. Jadi beberapa ekspat dengan pekerjaan dengan posisi tertentu udah nggak boleh diisi lagi oleh ekspat, guys. Jadi saya rasa pemerintahan Indonesia itu juga mungkin bisa belajarlah dari pemerintahan Arab Saudi, bagaimana mereka menerima orang asing atau ekspat dan bagaimana membuat aturan bagi orang-orang asing tersebut sehingga pendatang itu benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Oke, berdasarkan pengalaman saya ya, yang udah berada di Arab Saudi selama lebih dari 10 tahun, pengalaman saya di sini, berikut saya sampaikan beberapa langkah atau syarat atau hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mau putuskan untuk masuk ke Arab Saudi. Jadi yang pertama, bagi kalian calon TKI profesional atau non profesional yang bekerja di Arab Saudi, masuk ke Arab Saudi itu wajib menggunakan visa resmi ya guys, dan wajib memiliki sponsor agar jika terjadi sesuatu nantinya dengan kita misalkan kabur atau menghilang atau apa, maka sponsor itu yang akan bertanggung jawab ke pemerintah Arab Saudi. Dan itu sangat penting. Sponsor nanti juga akan bertanggung jawab untuk asuransi dan segala macam yang berhubungan dengan kita selama kita berada di Arab Saudi. Itu yang pertama, jadi kita wajib memiliki visa resmi dan sponsor. Yang kedua, profesi yang ingin kita kerja itu harus sesuai dengan data sejak kita pertama kali mengurus surat-surat dari kedutaan Arab Saudi. Itu penting. Jadi selanjutnya, ID atau KTP atau orang-orang sini sering menyebutnya sebagai iqomah pun itu sekarang sudah online guys. Jadi foto kita sejak pertama kali kita masuk ke Arab Saudi itu akan kita gunakan sebagai tanda atau gambar kita pada setiap kartu ya, yang apapun yang kita cetak pada pemerintahan Arab Saudi. Misalkan kita membuat SIM dan user akses pada website Arab Saudi dari Kementerian Luar Negeri milik kita, misalkan MOI yang berada di Arab Saudi. Jadi foto kita itu sebagai akses untuk membuat kartu-kartu yang berada di Arab Saudi. Yang keempat, selanjutnya gaji tercatat dan diterima dengan menggunakan jalur transfer ya. Biasanya kalau kita kerja di perusahaan tertentu melalui bank itu telah dipilih oleh sponsor kita sebelumnya dan telah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi memang betul-betul terencana sebelum kita mau kerja di Arab Saudi. Jadi saya sarankan kita harus bisa baca kontrak sebelum dan pahami ya kontrak kalian sebelum apply ataupun sebelum setuju untuk bisa kerja di Arab Saudi. Dan standar gaji
itu sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi dan dicatat pada Kementerian Ketenagakerjaan atau maktab amal ya kalau disebut di sini. Tentunya posisi penting dan standar gaji pribumi atau orang Arab sini itu harus lebih baik dari warga negara asing. Nah, itu adalah salah satu kelebihan Arab Saudi. Mereka sangat menghargai warga lokal mereka digaji lebih tinggi dibandingkan dengan warga negara asing yang berada di Arab Saudi. Oke, berikutnya itu ada petugas Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah menyiapkan nomor khusus untuk lapor diri jika terjadi pelanggaran atau terjadi misalkan pelanggaran-pelanggaran tertentu, dan mereka itu selalu mengadakan patroli ke lokasi-lokasi kerja agar semua itu bisa dipastikan antara pekerja dan pengusaha itu dipastikan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi itu dijalani secara betul-betul. Jadi di sini emang nggak boleh kong kali kong sama sekali, bisa kita katakan sebagai itu ya guys. Oke, jadi selanjutnya tuh petugas dari keimigrasian itu selalu mengadakan razia dan patroli guna menjaring pelanggaran keimigrasian yang bisa dipastikan ujung-ujungnya itu buat warga negara asing atau warga negara luar yang bekerja di Arab Saudi. Jadi kalau kita misalkan ketangkap dan tidak sesuai dengan kriteria ataupun kontrak yang sebelumnya kita tanda tangani, kita setujui sebelum masuk ke Arab Saudi, ujung-ujungnya nanti kita akan dipenjara ataupun dideportasi dari negara Arab Saudi. Jadi pihak Arab Saudi itu selalu melaksanakan atau menginformasikan kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang berada di Arab Saudi bahwa transfer ilmu dan pengalaman itu terus dipastikan oleh pemerintah Arab Saudi dengan memberikan kesempatan kepada pribumi atau warga Saudi agar bekerja kepada beberapa perusahaan dengan memberi poin khusus atas kesediaan untuk menerima pribumi yang bekerja di sini. Jadi sistemnya itu seperti ini guys. Jadi sekarang itu diterapkan pada satu perusahaan apabila jumlah warga Arab Saudi, warga lokal yang bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 50%, maka mereka harus membayar kelebihan pajak atau semacam itu. Ada administrasi tertentu yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan tersebut lebih banyak warga Saudinya, maka perusahaan tersebut akan membayar kurang dari administrasi yang sudah ditentukan. Nah, itu pemerintah Arab Saudi mencanangkan adanya Saudisasi atau sektor-sektor tertentu harus diisi oleh orang Saudi 100%. Nah, jadi kesempatan bagi kalian warga negara asing atau WNI yang bekerja di Arab Saudi itu otomatis berkurang ya dengan adanya peraturan tersebut. Jadi jika beberapa aturan di atas diterapkan di Indonesia juga, itu maka paling tidak itu akan mempersulit ruang gerak warga negara asing yang melakukan kerja secara ilegal ya, seperti kabar yang sering kita dapatkan di media, baik itu warga negara Cina yang selalu masuk ke Indonesia, habis itu tidak sesuai dengan kontrak. Nah, kalau di Arab Saudi mereka itu betul-betul dikontrol dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jika sudah ketangkap langsung penjara, deportasi, pulang kembali ke negara asal. Udah seperti itu aja di sini, nggak pakai nego-nego dan segala macam. Dan tercipta sarana agar warga negara Indonesia bisa bertukar ilmu dan pengalaman serta kesempatan dalam bekerja dengan pendapatan yang melebihi warga negara asing. Jadi intinya sebelum kita mau untuk bekerja di Arab Saudi, kita harus pertama tahu dan baca betul-betul kontrak yang akan kita setujui. Kita harus cari tahu paling nggak setidaknya budaya ataupun
tata cara hidup orang Arab Saudi. Paling nggak kita harus menghormati kebudayaan mereka sebelum kita masuk ke sini. Persiapkan diri mental itu juga perlu, wajib bagi kalian sebelum kalian masuk ke negara Arab Saudi, karena betul-betul kalau kita bekerja di Arab Saudi itu tidak sama dengan kita bekerja di Indonesia. Salah satunya yaitu pressure atau tekanan yang kita dapatkan apabila kita bekerja secara profesional di sini itu lebih besar tekanannya daripada Indonesia, karena kita harus berhadapan langsung dengan orang-orang Arab yang wataknya itu nggak sama dengan watak timur seperti orang Indonesia, seperti itu guys. Oke, hari ini alhamdulillah cukup sampai di sini. Saya bagikan tips dan informasi bagi kalian yang mau kerja di Arab Saudi. Saya harap kalian yang ingin bekerja, jika ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri, bisa dipikir baik-baik ya tentang gaji, keluarga ataupun kontrak. Kalian harus betul-betul lihat, teliti sebelum mengambil keputusan tersebut. Dan saya bisa pastikan bahwa bekerja di luar negeri itu lebih mempunyai tantangan dan lebih bisa kita pastikan bisa lebih save uang kita, karena memang gajinya mungkin di atas rata-rata apabila kita bekerja di Indonesia dengan level yang sama ya. Oke, saya doakan semoga kalian semua yang mau bekerja di luar negeri segera bisa menekan kontrak dengan kontrak yang sesuai dengan kriteria yang kalian tentukan. Dari Jeddah, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan terus dukung video ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.